Dengan langkah cepat dan sedikit menahan rasa sakit di daerah jalan lahir, aku meninggalkan rumah penuh kenangan ini menyusul anak-anakku yang lebih dulu berjalan keluar. Rumah mewah ini peninggalan ayah mertua yang begitu sayang kepadaku saat dia masih hidup. Seharusnya aku memiliki hak dari rumah ini 50% sesuai amanah dari ayah mertua. Namun Mas Benny nyatanya sudah dibutakan oleh harta. Dia memilih membuangku karena aku gagal memberikan anak laki-laki untuknya. Masih tak percaya jika anak laki-laki satu-satunya ayah mertua itu bisa berubah hanya demi ingin memiliki anak laki-laki. Mas Benny memang sering kali menginginkan anak laki-laki setiap kali aku hamil. Alasannya agar dia memiliki garis keturunan yang bisa meneruskan perusahaan yang sudah lama dirintisnya. Baginya, memiliki anak laki-laki adalah keharusan yang harus dipenuhi bagaimanapun caranya. Namun sayang, setelah kehamilan aku yang keempat ini dokter menyuruhku untuk steril. Karena melihat kondisi fisikku yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk hamil. Itu sebabnya, Mas Benny begitu terpukul akan kabar kelahiran anaknya yang kembali berjenis kelamin perempuan. Taksi online yang aku pesan sudah berada di depan rumah. Entah akan kemana langkah kaki ini beranjak. Rasanya aku tak punya siapa-siapa di kota besar ini. Ibu dan ayahku tinggal di kampung. Tidak mungkin rasanya aku membebankan mereka dengan mengajak keempat anakku untuk tinggal bersama mereka. Terlebih mereka sudah tak lagi muda. Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Kakak-kakakku sudah saling memiliki suami dan istri. Mereka tinggal di rumahnya masing-masing bersama pasangannya. "Mah, kok kita nggak naik mobil ayah?" tanya Tamara. Terlihat sekali ekspresi bingung di wajahnya. "Iya, Mah, kok ayah juga nggak ikut pergi?" Kan ayah menimpali. "Terus, kenapa mama sedih?" Diandra si paling PK juga ikut bertanya. Ternyata air mata yang sedari tadi keluar, meninggalkan sembab di mataku. Entah harus bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku. Bibirku begitu keluh meski hanya untuk mengucap satu kalimat. Rasanya begitu sesak hatiku, jika mengingat Mas Benny dengan tega menyuruhku pergi membawa serta anak-anak. "Mobil ayah mau dipakai kerja sayang. Kita naik taksi aja dulu ya. Nanti ayah nyusul, katanya masih banyak kerjaan." Tak ada pilihan lain, aku harus tetap menjaga citra Mas Benny di depan anak-anak. Bagaimanapun dia adalah ayah kandung mereka. Berbohong adalah pilihan yang sangat amat terpaksa aku pilih, demi menjaga hati anak-anakku. Tak ada lagi pertanyaan yang terlontar, mereka dengan semangat memasuki taksi yang sudah lama menunggu. "Mau kemana, Bu?" Supir taksi bertanya saat mobil sudah mulai melaju dengan pelan. "Kita ke Jalan Melati ya, Pak?" "Baik, Bu." Beruntung anak-anak tak lagi bertanya saat aku menyebut jalan yang akan aku singgahi untuk sementara. Tempat itu adalah rumah temanku yang juga memiliki rumah kontrakan. Mungkin untuk sementara aku akan tinggal di sana. Oh Tuhan, maafkan aku jika harus membawa anak-anakku dalam lubang kesedihan. Tak lama taksi sampai di tempat yang aku tuju, rumah Delisa temanku. Sesungguhnya aku malu jika nanti Delisa tahu mengenai masalahku dengan Mas Benny. Terlebih saat ini ada bayi yang sedari tadi berada di pelukanku. "Nurma." Suara Delisa terdengar olehku. Dengan langkah cepat dia menghampiri aku yang baru saja turun dari taksi. "Bisa tolong bantu aku, Del?" pintaku kepada Delisa. "Bisa." Sebelumnya aku memang sudah lebih dulu mengabarinya melalui saluran telepon. Dia sudah aku suruh menunggu di depan jalan agar dia bisa membantuku mengangkat koper milikku. Sedangkan anak-anak dibiarkan mengangkat kopernya sendiri. "Mah, kok kita ke rumah Tante Delisa?" tanya Tamara. Anak-anakku memang sudah saling tahu akan Delisa. "Gak apa-apa, kita mampir sebentar ya." "Tapi Mah, kita kan mau jalan-jalan," sahut Kanaya. "Nanti kita jalan-jalan setelah Mamah sudah kuat ya, Nak."
Mamah kan baru melahirkan adik. Aku lupa telah menjanjikan liburan kepada anak-anakku. Bagaimana ini? Mereka anak-anak yang cerdas yang bahkan tak bisa dibohongi sedikit pun. Kepalaku rasanya hampir pecah memikirkan ucapan apa lagi yang akan aku ucapkan agar anak-anakku mengerti. Dengan tertatih aku berjalan, luka jahitan yang masih sedikit basah membuatku sedikit sulit bergerak terlebih sedari tadi aku menggendong bayiku. Kamu nggak apa-apa kan, Ma? Tanya Delisa yang sekarang tampak sedikit kesusahan membawa koperku yang lumayan berat. Raut wajahnya terlihat khawatir melihatku yang berjalan tertatih. Aku menggeleng meski mungkin bibirku saat ini terlihat pucat karena menahan sakit. Aku beserta anak-anakku duduk di kursi tamu yang sudah disiapkan oleh Delisa. Dia memang teman yang baik, karena memang aku pun begitu kepadanya. Hampir setiap kekurangan uang, aku selalu berusaha membantunya semampuku. Del, bisakah kita bicara berdua? Bisikku kepada Delisa. Anak-anak, kalian makan dulu ya cemilan yang udah tante beli. Mama sama tante mau ngomong sebentar di dalam, oke? Delisa nampak ramah memberi pengertian kepada anak-anakku. Iya tante. Ucap anak-anakku kompak. Aku diajak Delisa menuju kamarnya. Dia memang memiliki kos-kosan 10 pintu, namun rumahnya masih sangat sederhana. Berbeda sekali dengan rumah yang aku tinggali bersama Mas Benny. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sudah melahirkan sih, Ma? Delisa nampak kesal kepadaku. Diambilnya bayi dari gendonganku dan beralih kepada dirinya. Jangankan untuk memberitahu dia, memberitahu kedua orang tuaku saja aku belum sempat. Maaf, Del. Aku nggak sempat. Ini, anakmu cewek lagi. Aku mengangguk lemah. Bukan berarti tak bahagia. Ucapan Mas Benny yang membuatku seolah tak bertenaga. Terlebih kondisi fisikku yang saat ini begitu rapuh. Terus, kamu mau ngapain bawa koper segini berat? Matanya menunjuk koper yang sudah teronggok di sudut ruangan kamar Delisa. Aku mau sewa kontrakan kamu, Del. Ada kan yang kosong? Delisa malah tertawa mendengar pengakuanku. Apa yang lucu? Sungguh dia tertawa pada saat yang tidak tepat. Apa aku nggak salah dengar? Istri dari suami pemilik perusahaan besar mau ngontrak di kontrakan aku. Aku serius, Del. Tolong izinkan aku tinggal di kontrakan kamu untuk sementara waktu. Kalau bisa yang berbentuk rumah, biar muat untuk keempat anakku. Delisa nampak sedikit berpikir, namun setelahnya dia histeris melihat kakiku. Ma, kamu pendarahan. Pekiknya sedikit berteriak. Aku yang tidak merasakan apa-apa langsung melihat ke arah kakiku, dan benar saja darah merah mengalir di kakiku. Aku menutup mulutku terkejut. Baru kali ini aku pendarahan pasca melahirkan. Kita ke dokter sekarang. Tetapi bagaimana dengan bayiku? Sakit hati yang begitu menyesakkan hati, ternyata bisa melawan rasa sakit fisik yang nyatanya terlihat jelas sakitnya. Namun aku tidak bisa meninggalkan bayiku yang saat ini masih butuh ASIku. Aku akan titipkan dia kepada ibuku. Kamu jangan khawatir ya. Delisa dengan cepat memberikan bayiku kepada ibunya yang aku rasa sedang sibuk di dapur. Oh Tuhan, kenapa aku malah merepotkan banyak orang? Dengan kemampuan Delisa membawa mobil, dia membawaku ke rumah sakit dengan mobilnya. Kamu bertahan ya, Ma? Dalam hati, aku tak hentinya mengucap syukur memiliki teman yang baik. Entah bagaimana jadinya jika saat ini aku tak bertemu Delisa. Sampai di rumah sakit aku langsung diberi pelayanan darurat karena darah yang mengalir cukup banyak. Anda bisa tunggu di luar, Bu. Terdengar suara suster memberi arahan kepada Delisa. Makasih ya, Del. Entah bagaimana jika nggak ada kamu.
Ucapku pelan saat Delisa sudah diizinkan masuk ke dalam ruangan di mana aku saat ini terbaring. Tolong jangan anggap aku orang lain, Ma. Kamu yang sudah banyak membantuku. Oh ya, kemana Mas Benny? Apa aku perlu menghubunginya? Aku tersenyum getir mendengar nama Mas Benny disebut. Jangankan dia peduli dengan kesehatanku, kepada anak-anaknya saja dia abai. Aku menggeleng, berharap Delisa mengerti dengan maksudku. Ada apa? Ada masalah? Delisa bertanya dengan begitu hati-hati. Aku sudah bukan lagi istri Mas Benny, Del. Delisa nampak terkejut dengan apa yang aku ucapkan. Pasalnya dia mengenal Mas Benny begitu sangat mencintaiku karena aku sering bercerita hal-hal manis tentang Mas Benny kepadanya. Malu rasanya, seolah perilaku manis itu tak mampu melawan badai yang sebenarnya tidak begitu membahayakan. Seorang anak bagiku sama saja berharganya, tidak peduli itu laki-laki atau perempuan. Mereka memiliki kelebihan masing-masing sebagai makhluk Tuhan. Namun, hal itu menjadi sebab goyahnya cinta Mas Benny kepadaku. Entah, dahulu dia mencintaiku atau memang hanya mengharap anak laki-laki dariku. Kamu gak bercanda kan, Ma? Delisa menatapku heran, iba, sekaligus terkejut. Aku tersenyum getir. Tolong izinkan aku tinggal di kontrakan kamu, Del. Andai aku memiliki rumah yang lebih layak, sudah pasti akan aku berikan itu. Tapi kamu tahu sendiri kondisi kontrakan aku seperti apa, Ma. Apa kamu sanggup tinggal di tempat seperti itu? Delisa benar, bukan aku merendahkan apa yang dimiliki Delisa. Aku bisa saja tinggal dimanapun karena memang aku berasal dari keluarga sederhana. Tapi, bagaimana dengan keempat anakku? Meski aku terbiasa mengajarkan mereka mengenai kesederhanaan, tapi aku tidak yakin jika mereka akan betah tinggal di rumah sederhana. Kamu lupa, aku berasal dari mana? Delisa tersenyum masam. Sepertinya memang dia paham maksudku. Ya udah, kamu istirahatlah dulu. Tak butuh waktu lama, aku sudah diizinkan pulang oleh dokter. Kondisiku lebih segar dari sebelumnya. Kata dokter aku tidak boleh banyak pikiran apalagi sampai stres. Tapi bagaimana? Saat ini masalah sedang mendatangiku secara bertubi. Ma, ini rumah untuk kamu tempati. Lumayan luas untuk kalian tinggal di sini. Delisa memberikanku sebuah kunci rumah. Bersyukur Delisa dengan cepat mendapatkan rumah kosong untuk aku tempati bersama anak-anakku. Terima kasih, Del. Ngomong-ngomong berapa biaya per bulannya? Tanyaku ragu. Takut sekali tabungan yang aku miliki tak cukup untuk menyewa rumah yang aku lihat lumayan besar. Maafkan aku yang belum bisa membantu kamu sepenuhnya, Ma, tapi kamu tahu sendiri keadaan ekonomi aku. Aku dan Mas Fajar hanya bergantung dari hasil kos-kosan sederhana punyaku. Tapi kamu jangan khawatir mengenai biaya, rumah ini milik sepupuku yang saat ini tinggal di Surabaya. Jadi kamu tak usah membayar sewanya. Kamu hanya perlu bayar listrik dan juga air. Aku sangat mengerti dengan apa yang Delisa ucapkan. Semakin saja aku tak enak hati karena harus membebankan dia dalam masalahku. Entah harus bagaimana aku berterima kasih kepada sahabatku ini. Dia bagai malaikat penolongku saat ini. Aku ngerti, Del. Malah aku berterima kasih kamu sudah mau menolongku. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Setelah mengecek isi rumah, aku sudah pastikan akan tinggal di sini untuk beberapa waktu entah sampai kapan. Aku harap aku bisa membeli rumah meski sederhana ke depannya. Ibunya Delisa memberikan bayi yang baru saja aku lahirkan beberapa hari itu kepadaku. Terlihat anakku begitu tenang berada di pelukan ibunya Delisa. Anakmu pinter, Nurma. Dia nggak rewel. Ucap busar ibunya Delisa. Maafkan aku sudah merepotkan ibu.
balasku sembari menyunggingkan senyuman. Ibu menyukai anak kecil. Sayangnya Delisa belum diberi kepercayaan untuk memiliki anak. Beda sekali dengan kamu yang sudah memiliki anak 4, perempuan semua lagi. Ibu juga berharap kelak jika Delisa punya anak, anaknya perempuan. Mataku berembun mendengar penuturan Bu Sera. Andai saja ibu mertuaku seperti beliau, sudah pasti aku akan sedikit tenang dalam menjalani hidupku. Ibu bisa anggap anak-anakku sebagai cucu ibu, kalau ibu mau. Bagiku Delisa sudah seperti saudaraku sendiri, Bu, jadi ibu tak perlu sungkan. Tanganku menyentuh bahu yang sedikit gempal itu, mencoba memberi kekuatan kepadanya. Aku tahu bagaimana rasanya menginginkan seorang cucu. Meski aku belum menjadi seorang nenek, tapi paling tidak aku tahu bagaimana rasanya menunggu. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, anak-anakmu yang lain sepertinya masih tidur. Tadi yang paling besar sempat mencari kamu. Untungnya dia mengerti dan mau mendengar ucapan ibu. Terima kasih sudah menjaga anak-anakku, Bu. Sama-sama. Kamu kayak sama siapa aja. Aku senang sekali berada di keluarga ini, meski sederhana tapi begitu hangat terasa. Mataku mengedar ke arah ruang televisi. Terlihat anak-anakku masih pulas tertidur. Niatku membawa mereka ke rumah kontrakan, terpaksa aku tunda sampai mereka bangun. Kupandangi mereka satu persatu, hatiku begitu nyeri saat mengingat jika sampai detik ini Mas Beni bahkan tak menanyakan keberadaanku. Aku mencoba menepis air mata yang hendak turun. Bayi yang belum aku namai ini terlihat begitu tenang di pelukanku. Semoga saja pikiran burukku tidaklah benar. Andai ayah kalian tidaklah egois, kalian tidak akan merasakan kesusahan seperti ini. Bu, kita mau apa ke sini? Tanya Tamara dengan tatapan bingung. Raut tak suka terlihat jelas di wajah anak sulungku itu. Tepat jam 3 sore, aku mengajak anak-anakku untuk melihat sekaligus tinggal di rumah yang sudah disiapkan Delisa untukku. Tak jauh dari rumah Delisa, rumah ini cukup dekat dengan jalan raya. Untuk sementara, kita tinggal di sini dulu ya. Tak kuat rasanya harus membawa serta anak-anak ke dalam keterpurukan ini. Tapi ini lebih baik, berada dengan ayahnya pun mereka tak cukup bahagia meski hidup bergelimang harta. Gak jadi liburan, Mah? Tanya Diandra. Gadis berusia 7 tahun itu tampak menunjukkan raut sedih yang memilukan. Pasalnya dia yang paling antusias jika diajak berlibur. Aku harus bagaimana? Sedang tak ada pilihan lain karena Mas Beni sudah menyuruhku pergi dengan membawa serta anak-anak. Gak apa-apa dek, liburannya nanti aja ya. Mamah kan baru aja melahirkan adik kita. Kasihan Mamah. Kan ayah menimpali. Bersyukur memiliki anak-anak yang pintar dan bisa saling mengingatkan seperti ini. Dengan langkah gontai anak-anakku terpaksa memasuki rumah yang sebelumnya sudah dibersihkan Delisa. Tamara, tolong bantuin adik-adik kamu beresin pakaian dulu ya. Pintaku kepada si sulung. Mengurus anak 4 bukanlah perkara mudah, banyak air mata yang dikeluarkan terlebih saat tidak ada orang yang mau membantu. Saat masih bersama Mas Beni pun, dia jarang sekali berkumpul dengan keluarga. Kerja selalu menjadi prioritas utamanya demi menumpuk harta. Aku tidak menyalahkan hal itu, karena memang tugas suami adalah menafkahi. Tapi, bukan berarti dia lupa kewajiban sebagai ayah juga memberi rasa aman dan nyaman di rumah. Nyatanya itu jarang sekali dilakukan Mas Beni terhadap keempat anakku. Kondisi fisik yang belum stabil ditambah tadi pagi aku mengalami pendarahan, tubuh ini begitu lemas bagai tak memiliki tulang. Iya, Mah. Mamah istirahat aja dulu. Sahut Tamara. Rumah ini memiliki 2 buah kamar utama dan 1 kamar tamu. Beruntung sekali aku bisa menempati rumah yang masih sangat terawat meski pemiliknya tidak tinggal di sini. Aku yakin karena rumah ini sering dikontrakan. Aku merebahkan diri di kamar utama,
bayiku mulai sedikit rewel karena sedari tadi dia belum aku beri ASI. Kususui dia namun aku merasa tak ada ikatan rasa seorang ibu dan anak kepada bayiku yang sekarang. Entah ini hanya perasaanku saja yang sedikit stres karena baru saja ditalak Mas Benny. Atau memang ada hal lain yang membuatku tak merasakan ikatan itu. Memikirkannya saja sudah membuat kepalaku berdenyut. Pagi menjelang, bersyukur ketika anakku tak rewel karena tidur tidak menggunakan AC yang biasa digunakan jika di rumah ayahnya. Terkecuali bayiku, entah kenapa semalaman aku hampir tak bisa tidur karena dia selalu saja menangis. Hari ini aku teringat jika bayiku belum diberi nama, bahkan belum diadzanin. Astaga, bahkan aku lupa akan hal itu. Haruskah aku menghubungi ayahnya? Tapi bagaimana jika dia menolak? Sungguh hatiku sudah terlanjur sakit, tapi bagaimanapun dia butuh suara azan dari ayahnya. Akhirnya kuputuskan untuk menghubungi Mas Benny, terserah dia akan bersikap apa, yang jelas saat ini aku sudah berusaha. Ada apa? Dengan ketusnya suara Mas Benny terdengar dari balik telepon. Ku coba tahan rasa sakit demi anakku. Mas, anak kita harus diakikah. Kamu bisa kan mengurus akikahnya? Dan, dia juga belum mendengar suara azan dari kamu. Suaraku sedikit bergetar menjelaskan. Itu bukan urusan aku. Kamu tidak perlu menghubungiku. Jika itu hanya untuk membahas anakmu itu. Astagfirullah. Aku meremas dadaku yang begitu sesak. Kenapa Mas Benny berubah sebegitu besarnya hanya karena aku kembali melahirkan anak perempuan? Tak seharusnya dia bicara seperti itu. Jika anak-anak sampai mendengar, sudah pasti mereka akan begitu terluka. Kututup telepon tanpa ucapan sedikit pun. Percuma rasanya menghubungi suami yang sudah dikuasai nafsu dunia. Suara tangis bayiku menggema memenuhi seisi ruangan kamarku. Kembali aku menyusui dia dengan kasih sayang yang tak berbeda sedikit pun. Tenang ya, nak. Sekarang nama kamu Tanya. Aku mengusap lembut dahinya agar dia kembali tidur. Air mataku kembali turun saat mengingat perkataan Mas Benny yang begitu menyesakkan dada.